Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja, bos. Bab 1966 sampai bab 1970. Saat ini, Fei Jianzong merasa sangat marah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pihak lain terus menekan kesempatan terakhirnya meskipun dia tahu dia sudah akan mati. Apalagi kedua belah pihak sudah saling kenal sejak lama. Meski persahabatan mereka tidak terlalu dalam, tidak perlu bersaing sampai mati seperti ini bukan? Dia mungkin hanya tinggal beberapa lusin hari lagi dari kematian. Jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, hidupnya akan berakhir. Tapi pihak lain baru berusia 50 tahun, kenapa repot-repot membuat masalah dengannya? Jika saya memang membutuhkan pil peremajaan, saya bisa menunggu hingga tahun depan. Pada saat tertentu, Fei Jianzong bahkan merasa pihak lain sepertinya ingin membunuhnya. Huo Yuanzeng juga sedikit tidak berdaya. Tentu saja dia mengetahui situasi Fei Jianzong. Tetapi dia juga memiliki posisi dan kesulitannya sendiri, sehingga dia hanya bisa terus bersaing dengan Fei Jianzong. Fei Jianzong tahu bahwa dia tidak jauh dari likuidasi, dan mentalitasnya sudah sedikit rusak. Dengan suara gemetar, dia berkata, 170 miliar, dia telah duduk di barisan depan. Dan jarang berbicara, Lai Qinghua, ahli fisiognomi tua, juga merasa sedikit emosional saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas, ternyata bencana Jianzong ada di sini. Bagaimana dia bisa menjadi lawan orang itu? Huo Yuanzeng hendak mengajukan penawaran ketika rombongan di sampingnya berbisik. Tuan muda, apakah kamu ingin memastikannya dulu, lalu menawar pertanyaan itu? Kalau tidak, bukankah? Huo Yuanzeng melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, sebelum menanyakan pertanyaan itu, saya harus menekan Tuan Fei terlebih dahulu. Jika tidak, kondisinya akan sulit untuk menyentuh master di balik pil peremajaan ini. Setelah itu, dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, biarkan hati Tuan Fei mati bahagia. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya lagi, menggoyangkan dua jarinya, dan berkata dengan ringan, 200 miliar. Tiga kata-katanya terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Siapa sangka harga satu pil peremajaan bisa mencapai 200 miliar dolar. Hal sialan ini hanya memberi semua orang ilusi yang tidak nyata tentang dunia ini. Apa yang terjadi di sini hari ini? Jika Anda memberitahu siapapun setelah meninggalkan pintu ini, pihak lain tidak akan pernah mempercayainya. Namun, kenyataannya sungguh ajaib. Sebuah pil yang disebut pil peremajaan dijual dengan harga yang mengerikan yaitu 200 miliar dolar AS oleh sekelompok orang kaya yang tidak hampir mati. Mentalitas Fei Jianzong telah runtuh, dan mentalitas Bernard Arnault sudah lama runtuh di rumah neneknya. Dia awalnya mengira bahwa dia adalah raja di lapangan hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia akhirnya menunjukkan pedangnya, dia akan menjadi adik laki-lakinya. Dan dia masih seorang adik laki-laki. Sekarang, harga pil peremajaan ini telah jauh melebihi nilainya. Bahkan jika dia mengambil semua harta keluarganya dan tidak meninggalkan apapun, mustahil baginya untuk membeli pil peremajaan ini. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam. Jika saya tahu ini masalahnya, mengapa saya pantas mendapatkannya? Adapun Fei Jianzong, setelah mentalitasnya runtuh, dia tampaknya telah menua beberapa tahun, dalam sekejap. Dia menutupi dadanya, jantungnya sakit seperti pisau, membuat seluruh dadanya sangat sakit hingga dia tidak bisa berbicara. Song Wanting juga diam-diam menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menyesuaikan mentalitasnya. Kemudian, dia berkata, penawar nomor 099 menawar 200 miliar dolar AS. Apakah ada orang yang lebih tinggi darinya?
Setelah mengatakan itu, dia menatap Fei Jianzong tanpa sadar. Toh, setelah harganya melebihi 100 miliar dolar AS, keduanya nyaris terjadi perkelahian. Fei Jianzong sangat menderita. Baginya, 200 miliar dolar hanya lebih dari 1/5 harta keluarganya. Namun, dia telah mencapai batas atas uang tunai yang dapat dia bayarkan. Selain itu, keluarga Fei awalnya tidak akan menyisihkan uang sebanyak itu. Kali ini, hanya untuk memastikan lelang pil peremajaan yang sangat mudah, cadangan sebesar 200 miliar dolar sengaja disisihkan di Bank Swiss. Dan Fei Jianzong juga merasa cadangan 200 miliar dolar AS sudah cukup baginya untuk mendapatkan pil peremajaan. Penyelesaian dolar AS di seluruh dunia tidak memerlukan peninjauan. Hanya dengan satu pesanan, Bank Swiss dapat membayarkan uang tersebut dalam sekejap. Namun, 3 kata Huo Yuanzheng sama dengan semua uang tunai yang telah dia siapkan. Artinya Fei Jianzong telah dilikuidasi dan tidak dapat melanjutkan permainan lagi. Namun, Fei Jianzong, yang tidak mau menerimanya, berpikir, waktu pembayaran untuk pelelangan adalah setengah jam. Jika kita memikirkan cara selama setengah jam ini, kita seharusnya bisa mengumpulkan sejumlah dana dari tempat lain. Memikirkan hal ini, Fei Jianzong mengangkat tangannya. Lagi dengan tangan di tangan, Fei Jian berseru, "Saya akan menawarkan 210 miliar." Fei Jian tahu betul di tengah bahwa ini adalah tawaran terakhirnya malam ini. Jika Huo Yuanzheng terus menaikkan harga, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan mulai mempersiapkan kematiannya ketika dia kembali. Meskipun cucunya Fei Kexin telah menjalin hubungan tertentu dengan pemilik pil peremajaan, kini pil peremajaan telah mencapai harga tersebut. Fei Jianzong tidak lagi memiliki harapan pada Fei Kexin karena dia tahu bahwa sangat mustahil bagi cucunya untuk mendapatkannya. Itu untuknya. Dapatkan pil peremajaan. Tanpa diduga, Huo Yuanzheng langsung berkata tanpa ragu-ragu, 22 miliar. Pada saat ini, ekspresi Fei Jianzong membeku dan gerakan tubuhnya juga berhenti pada saat ini. Dia akhirnya menyadari kenapa lelang ini begitu gila. Karena ini benar-benar menyangkut kehidupan manusia. Jika Anda menang, hidup Anda akan diperpanjang. Jika kalah, tidak masalah kekayaan Anda ratusan miliar atau triliunan. Begitu Anda keluar dari pintu ini, Anda hanya perlu menunggu kematian. Jika kondisi fisiknya tidak terlalu buruk dan bisa bertahan 1 tahun lagi, maka mungkin ada peluang untuk kembali dan bersaing memperebutkan pil peremajaan. Jika tidak, jika Anda seperti Fei Jianzong, pada dasarnya Anda dapat kembali untuk mempersiapkan pemakaman. Wanting Song memandang Fei Jianzong saat ini dan bertanya, "Tidak, 035, apakah kamu ingin melanjutkan penawaran?" Fei Jianzong tiba-tiba tersadar, dan kemudian memandang Wanting Song dengan wajah tak bernyawa, dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Sekalipun Anda terus menawar, Anda tidak akan mampu membayar ketika waktunya tiba, dan Anda hanya tidak akan mendapatkan apapun. Apalagi dia bahkan mungkin akan ditertawakan oleh seluruh penonton. Dan saat ini, ia juga mengetahui bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Jika ia terus berjuang maka akan sia-sia, malah ia akan kehilangan sisa martabatnya. Karena frustrasi, dia melambaikan tangannya dan tidak melanjutkan penawaran. Segera, dia membenamkan kepalanya dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk menerima kenyataan bahwa akhir itu sudah dekat. Yuan Zixu di samping juga penuh emosi. Dia ingin menghibur Fei Jianzong, tapi untuk sementara dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Jadi, dia hanya bisa menepuk punggung Fei Jianzong dengan lembut dan berbisik, "Tuan Fei, dengan kondisi fisik Anda saat ini, tolong jangan emosional." Fei Jianzong mengangguk ringan, tetapi hatinya masih tetap sakit. Huo Yuanzheng melihat punggung Fei Jianzong, menghela nafas, dan berbisik pelan, "Paman Fei, maafkan aku." Di kamar pribadi di lantai 2,
Fei Kexin meneteskan air mata, dan riasan yang tadinya yang dioleskan ringan di wajahnya juga sudah memudar, membuatnya menangis. Saat ini, dia sangat mengetahui betapa putus asa kakeknya di dalam hatinya. Keputusasaan semacam itu mungkin lebih membuat putus asa daripada jatuh ke dalam gua es setinggi 10.000 kaki di bulan musim dingin ke-12 lunar ketika air yang menetes berubah menjadi es. Sedangkan untuk dirinya sendiri, sambil merasa kasihan pada kakeknya, mau tak mau dia merasa sedih. Karena dia juga tahu bahwa pil peremajaan sekarang sangat mahal sehingga bahkan cadangan uang tunai seluruh keluarga Fei tidak cukup untuk membelinya. Dalam hal ini, apa maksud dari bantuan yang dia berikan kepada Ye Chen? Jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk meminta Ye Chen memberi kakeknya satu, atau bahkan setengah pil peremajaan? Ye Chen menghasilkan 300 miliar dolar AS dari sebuah lelang. Jika dia dengan santai mengeluarkan 100 juta dolar AS, dia dapat membayar semua bantuannya puluhan kali lipat, pada saat ini. Ye Chen, yang berada di ruang pemantauan, juga seorang sedikit ngeri. 22 miliar dolar AS, ini adalah kekayaan yang luar biasa. Tetapi modal yang dinyatakan Huo Yuanzheng hanya 100 miliar dolar AS, siapa identitas aslinya? Saat ini, Wan Ting Song di tempat kejadian memulai 3 pertanyaan terakhir seperti biasa. Setelah tidak ada yang menaikkan harga selama 3 kali terakhir, dia menjatuhkan palu dengan penuh semangat dan mengumumkan dengan lantang, "Selamat nomor 099, karena berhasil menawar satu-satunya pil peremajaan dalam lelang ini senilai 220 miliar dolar, begitu dia selesai." Berbicara, nomor 099 Huo Yuanzheng berdiri perlahan, memandang Song Wanting, dan berkata dengan keras, "Nona Song, saya tahu pemilik pil peremajaan pasti ada di suatu tempat menyaksikan semua yang terjadi di sini saat ini. Saya ingin meminjam peluang ini, bernegosiasi kesepakatan bisnis dengannya." Menghadapi perilaku Huo Yuanzheng yang tidak biasa, Song Wanting tidak tahu harus menjawab apa. Toh ini pemilik 220 miliar dolar AS, tentu saya tidak bisa mengusirnya begitu saja hanya karena tidak menjaga disiplin, bukan? Tepat ketika Wan Ting Song ragu-ragu, Huo Yuanzheng melihat ke salah satu kamera pengintai dan berkata dengan keras, "Selama Anda mengizinkan saya mengambil pil peremajaan ini, saya dapat membayar Anda 300 miliar dolar AS. 300 miliar dolar AS, semua orang di tempat kejadian hampir pingsan. Banyak orang yang bertanya-tanya siapa orang tersebut dan mengapa dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Terlebih lagi, dia sebenarnya menaikkan harga sebesar 80 miliar dolar AS lagi berdasarkan harga transaksi, hanya untuk mengambil pil peremajaan. Mungkinkah dia membeli pil peremajaan ini untuk orang lain? Song Wanting juga sedikit panik, karena dia tahu bahwa sudah menjadi aturan Ye Chen bahwa pil peremajaan harus diminum saat itu juga. Namun, ini merupakan tambahan 80 miliar dolar. Penghasilan tambahan ini saja sudah lebih dari aset seluruh keluarga Song. Karena itu, dia tidak berani mengambil keputusan secara independen. Pada saat ini, Chen Zekai juga tercengang. Dia tanpa sadar menatap Ye Chen, menelan ludahnya, dan bertanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan?" Ye Chen memandang Huo Yuanzheng di monitor saat ini, tersenyum sedikit, dan berkata, "Saya ingin hanya ada 2 tujuan mengambil pil peremajaan, yaitu mengambilnya untuk diambil orang lain, atau mengambilnya dan mencoba menirunya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Saya pikir dia memiliki peluang lebih baik untuk menjadi kemungkinan pertama." Segera, dia mengambil walkie-talkie dan berkata, "Ingin tolak dia, katakan juga padanya bahwa dalam pelelangan ini, aturan dan keadilan di atas segalanya, beri dia 2 pilihan, atau segera bayar $2 sesuai peraturan, 120 miliar dolar AS, lalu langsung minum pil peremajaan atau menyerah penawarannya." Song Wanting kaget mendengarnya. Dia tidak menyangka Ye Chen akan menolak begitu saja.
Ini adalah 80 miliar dolar AS, namun, dia juga tahu bahwa karena Ye Chen sudah membuat keputusan, dia pasti tidak memenuhi syarat untuk melakukan lobby lagi. Jadi, dia segera melihat ke arah Huo Yuanzheng dan berkata dengan dingin, "Tidak, 099, peraturan kami sangat jelas. Siapapun yang meminum pil peremajaan harus meminumnya saat itu juga. Aturan ini tidak akan pernah berubah. Dalam pelelangan kami, aturan dan keadilan di atas segalanya." Kata-kata Song Wanting menyebabkan keributan di tempat kejadian. Siapa sangka pihak penyelenggara merelakan 80 miliar dolar AS hanya demi aturannya sendiri. Bukankah ini terlalu kaku? Huo Yuanzheng tertegun sejenak. Dia mengira pihak lain tidak akan mampu menahan godaan ini, namun dia tidak pernah menyangka pihak lain akan langsung menolaknya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Itu terlalu sedikit. Kan, oke, saya menambahkan 20 miliar lagi. Selama Anda mengizinkan saya mengambil pil peremajaan ini, saya akan membayar 320 miliar. Ye Chen tidak berpikir dua kali sama sekali. Menggunakan intercom dan berkata, "Ingin peringatkan dia, mulai sekarang. Sebelum pembayaran, jika dia berbicara omong kosong lagi, dia akan segera diusir sesuai peraturan." Song Wanting segera memarahi, "Tidak. 099, mulai sekarang. Jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelelangan, atau melanggar aturan pelelangan, saya akan mengeluarkan Anda." Huo Yuanzheng tiba-tiba berdiri di tempat seolah-olah dia disambar petir. 100 miliar dolar AS tidak cukup untuk membuat orang di balik pil peremajaan ini sedikit mengubah aturan. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki tekad yang begitu besar? Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan pikirannya juga berpacu. "Saya datang ke sini kali ini untuk mengeksplorasi realitas pil peremajaan. Jika hal ini dilebih-lebihkan, maka setelah membacanya, saya akan kembali dan langsung kembali ke kehidupan saya. Jika ini barangnya benar-benar bagus seperti yang dikatakan legenda, sungguh ajaib, maka saya harus membelinya kembali dengan cara apapun. Intinya adalah, beli kembali. Jika saya tidak dapat membelinya kembali, saya akan menghabiskan 220 miliar dolar untuk memakannya terlebih dahulu. Bagaimana saya akan menghadapinya ketika saya kembali? Urusan keluarga. Lagi pula, saya masih sangat muda, menghabiskan begitu banyak uang dan meminum pil peremajaan pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan anggota lain keluarga, dan mereka akan terkena dampaknya. Jadi, jika aku tidak bisa meminum pil peremajaan ini malam ini, maka aku pasti tidak bisa membelinya dan memakannya sendiri. Tapi, aku berhasil melakukannya, mengambil fotonya, dan bahkan menyinggung Paman Fei karenanya. Jika semuanya sia-sia, dalam hatiku, aku benar-benar tidak mau." Saat dia ragu-ragu dan meronta, Song Wanting bertanya lagi, "Tidak, 099, apakah Anda ingin membayar?" Huo Yuanzheng ragu-ragu sejenak, merendahkan semua martabatnya, dan memohon. Berkata, "Saya mohon, buat pengecualian untuk saya, jika 100 miliar dolar AS tidak cukup, saya bersedia tambahkan 50 miliar, tambahkan 50 miliar lagi, jadi 370 miliar." Banyak orang di tempat kejadian yang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan ada bos besar yang bersembunyi di tempat tersebut yang bisa menarik uang tunai sebesar 370 miliar dolar AS. Dari siapa orang ini? Huo Yuanzheng tahu betul bahwa dia tidak boleh makan pil peremajaan. Setelah memakannya pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Karena itu, dia hanya punya dua pilihan, atau ambil pil peremajaan, atau pergi dengan tangan kosong. Jadi, dia hanya bisa mencobanya untuk yang terakhir kalinya. Jika Anda bisa mengambilnya, semua orang akan senang. Jika Anda tidak bisa mengambilnya, selama Anda tidak mengeluarkan uang untuk membeli pil peremajaan dan memakannya sendiri, maka Anda sudah melakukan yang terbaik. Dalam hal ini, yang ada hanyalah kerja keras. Namun, Ye Chen sama sekali tidak tergoda oleh uang.
Dia menggunakan walkie-talkie dan berkata, "Ingin, ikuti aturan dan suruh seseorang mengeluarkannya dari lapangan." Song Wanting tidak berani untuk tidak patuh dan segera berkata, mengingat fakta bahwa nomor 099 telah berulang kali memprovokasi kami aturan dan beberapa peringatan tidak efektif. Mohon minta staf kami, usir 099 dari lapangan. Adegan kembali heboh, tidak ada yang menyangka bahwa penyelenggara akan memberikan uang tunai sebesar 150 miliar dolar hanya untuk menjaga prinsip-prinsip mereka. Dan Huo Yuanzheng benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak tahu siapa dalang di balik pil peremajaan ini, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali, dengan 150 miliar dolar AS. Pada saat ini, beberapa tentara istana Wanlong telah tiba di depannya, dan salah satu dari mereka berkata dengan dingin, 099, tolong segera tinggalkan aku. Kalau tidak aku akan dengan paksa membawamu pergi dari tempat kejadian. Huo Yuanzheng tahu itu kali ini. Dia tidak mungkin untuk menghilangkan pil peremajaan, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan mengangguk tak berdaya. Kemudian, dia berjalan keluar dari tempat duduknya, memandang Fei Jianzong tidak jauh dari sana, mengangkat tangannya dan berkata, "Paman Fei, maafkan aku." Begitu dia selesai berbicara, dia digiring ke pintu oleh dua anggota staf. Pergi. Saat ini, hati Fei Jianzong kembali dipenuhi harapan. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang akan dilakukan penyelenggara dengan pil peremajaan selanjutnya, tetapi ketika dia melihat Huo Yuanzheng pergi, dia tahu bahwa semuanya sudah jelas kembali. Semua orang melihat Huo Yuanzheng dibawa keluar dari tempat lelang dengan sedih. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan mulai bertanya-tanya bagaimana tanggapan penyelenggara selanjutnya. Yang paling diharapkan Fei Jianzong adalah pil peremajaan dapat dimulai kembali. Dalam hal itu, dia hanya perlu menawar 100 miliar dolar AS untuk mengalahkan Bernard Arnault. Namun, saat ini, setelah menerima instruksi rinci dari Ye Chen, Song Wanting segera berkata, mengingat fakta bahwa nomor 099 dikeluarkan karena melanggar aturan, sekarang pil peremajaan ini akan diberikan kepada semua orang secara bergiliran berdasarkan pada harga yang dikutip oleh orang lain. Ini memberi kesempatan kepada penawar untuk mengonfirmasi pembeliannya. Setelah itu, dia melihat ke arah Fei Jianzong dan berkata, "Tidak, 035. Tawaran tertinggi Anda tadi adalah 210 miliar dolar AS. Jadi Anda yang pertama beli pil peremajaan ini. Tolong beritahu saya apakah Anda bersedia menjual pil peremajaan ini dengan harga ini." Fei Jian sangat gembira, tetapi sifat pengusahanya masih mendorongnya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Sejak nomor 099 baru saja meninggalkan pasar, bagaimana dengan pil peremajaan? Bisakah pil peremajaan ini difilmkan ulang?" Fei Jianzong merasa bahwa dengan kepergian Huo Yuanzheng, tidak akan ada seorang pun di antara penonton yang bisa menjadi lawannya. Dia menunggu jawaban Song Wanting dengan penuh harap, tetapi Song Wanting berkata dengan tegas, "Tidak, jika Anda menyerah membeli pil peremajaan ini seharga 210 miliar dolar AS, kesempatan untuk membelinya akan diberikan kepada nomor 016. Setelah itu, dia memandang Bernard Arnault lagi dan berkata, "Nomor 016. Tawaran tertinggi Anda barusan adalah 72 miliar dolar AS, dan Anda berada di posisi kedua untuk membeli pil peremajaan. Jika nomor 035 menyerah, Anda akan memiliki kesempatan untuk membeli pil peremajaan ini seharga 72 miliar. Pada titik ini, Wanting Song terlihat serius dan berkata kepada penonton, "Seperti yang selalu saya tekankan, bagi kami, uang tidak pernah menjadi prioritas utama. Aturan dan keadilan adalah." Ketika Bernard Arnault mendengar ini, dia begitu gembira hingga hampir menangis. Dia telah dikalahkan oleh kedua dewa itu sejak lama, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan lagi. Apa yang paling dia nantikan sekarang adalah Fei Jianzong menyerah. Begitu Fei Jianzong menyerah, pil peremajaan akan menjadi miliknya. Mungkin Fei Jianzong tidak mampu membeli banyak uang,
jadi pil peremajaan ini miliknya. Apalagi dia tidak perlu membayar lebih dari 200 miliar atau lebih dari 100 miliar. Yang harus dia lakukan hanyalah membayar harga tertinggi yang pernah dia tawarkan, 72 miliar. Memikirkan hal tersebut, tiba-tiba ia tidak lagi merasa penyelenggara lelang itu penipu, malah merasa penyelenggaranya memancarkan kecemerlangan kemanusiaan dalam segala aspeknya. Fei Jianzong juga pingsan saat ini. Kutipan 211 miliar tadi dibuat selangkah demi selangkah di bawah tekanan persaingan Huo Yuanzheng. Jika Huo Yuanzheng tidak melakukan intervensi, bagaimana dia bisa mendorong harga ke tingkat setinggi itu? Oleh karena itu, jika bisa difilmkan ulang, tentu itu adalah solusi terbaik baginya. Namun, dia tidak menyangka pihak penyelenggara akan menganggap serius peraturan dan keadilan. Jika mereka tidak mau membayar 211 miliar, maka mereka lebih memilih menjualnya kepada Bernard Arnault seharga 72 miliar daripada membuat remake dan membiarkan diri mereka membelinya seharga 100 miliar. Ini sama sekali tidak menganggap serius uang. Penonton yang hadir pun terkesima dan mengagumi prinsip dan keadilan penyelenggara. Mereka tahu betul bahwa yang baru saja ditolak oleh penyelenggara adalah 370 miliar dolar yang dilaporkan oleh Huo Yuanzheng. Dan jika Fei Jianzong juga menyerah dalam penawaran, maka mereka akan memilih untuk menjual pil peremajaan kepada Bernard Arnault. Harga yang dikutip Bernard Arnault hanya 72 miliar belaka. 70 miliar, dan 72 miliar. Ada selisih 300 miliar dolar, namun, bagi Fei Jianzong, dalam hatinya dia merasa bahwa dia harus membeli pil peremajaan seharga 100 miliar, bukan 210 miliar. Sifat seorang pengusaha membuat Fei Jianzong merasa sangat tidak nyaman. Kutipan 210 miliar dolar AS tadi sudah menjadi batas bagi saya. Saya hanya bisa membayar 200 miliar dengan cepat, dan saya harus memikirkan cara lain untuk sisa 10 miliar, meskipun saya bisa menebusnya. Tidak sulit mengumpulkan 10 miliar ini, tapi bagaimanapun juga, semua uangnya terkuras, dan banyak dampak negatif yang akan menyusul seperti domino. Alangkah baiknya jika kita bisa menawar lagi. Bagaimana bisa Bernard Arnault menjadi lawanku? Dia baru saja menawarkan 72 miliar, dan aku bahkan bisa mengakhiri pertarungan dengan 90 miliar. Dan menawarkan 90 miliar kepadaku, itu tidak ada konsekuensinya bagi seluruh keluarga Fei. Jadi, dia berargumentasi dengan alasan, Bu Song, aturan ini agak tidak adil bukan? Kalau saya merelakan harga 211 miliar dolar AS, kenapa 016 bisa dijual dengan harga 7 ambil alih dengan harga 12 miliar dolar AS? Perbedaan harga terlalu besar. Dan ini juga merupakan kerugian besar bagi penyelenggara Anda. Pada titik ini, dia melanjutkan, saya pribadi berpikir bahwa yang terbaik, solusi paling adil adalah kedua belah pihak mengajukan penawaran lagi. Song Wanting berkata dengan tenang, maaf 035, peraturan adalah peraturan. Jika kita semua tentang uang, kita hanya akan menjual pil peremajaan ini seharga 370 miliar dolar AS, dijual ke 099. Dalam hal ini, bahkan jika Anda ingin membuat kesepakatan 211 miliar, Anda tidak akan memiliki peluang. Anda harus berterima kasih kepada aturan dan keadilan kami karena telah memberi Anda kesempatan ini, daripada salah menafsirkan aturan kami dan melakukannya sendiri. Carilah kepentingan terbaik. Berbicara tentang dalam hal ini, Song Wanting berkata dengan penuh arti, 035, 210 miliar dolar AS adalah harga yang baru saja Anda bayarkan, yang membuktikan bahwa itu masih dalam toleransi Anda. Secara pribadi saya merasa jika Anda dapat membuat kesepakatan lagi dengan harga ini, itu sudah merupakan hal yang cerah. Tempat, jika Anda masih belum puas dan ingin melanjutkan syuting lagi, maka saya hanya dapat mengatur agar staf meminta Anda pergi. Kemudian, Wanting Song berkata lagi, jika
Pil peremajaan ini dijual seharga 72 miliar dolar pada nomor 016, dibandingkan dengan kutipan sebelumnya sebesar 370 miliar dolar. Kami akan kehilangan hampir 300 miliar dolar. Tapi bagi kami, 300 miliar dolar tidak penting. Aturan adalah yang paling penting. Kami tidak akan ragu untuk memecat siapapun yang mencoba menantang aturan dan keadilan lelang kami. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, di sini, semuanya tidak diterima. Tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk di pusat Fei Jian. Dia ingat bagaimana Huo Yuanzheng diusir sekarang, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah sedikit lupa. Bisa mendapat kesempatan seperti itu sudah merupakan anugerah dari Tuhan, apalagi yang perlu saya khawatirkan. Memikirkan hal ini, dia segera menyerah dan berkata, saya bersedia membayar 210 miliar. Bernard Arnault tiba-tiba pingsan dan berteriak, Nona Song, benda lama ini berbicara banyak omong kosong. Mengapa? Jangan keluarkan dia harus segera diusir. Song Wanting berkata dengan dingin, 016. Jika ada yang masih menolak untuk diam setelah saya memperingatkan bahwa dia akan dikeluarkan, saya secara alami akan mengeluarkannya. Jadi mulai sekarang, Anda baik dia maupun 035 tidak diizinkan untuk katakan omong kosong lagi. Jika tidak, siapapun itu, mereka akan diusir. Saat itu, pil peremajaan ini akan dibagi menjadi 4 bagian dan dilelang di tempat penonton. Di tempat kejadian tiba-tiba menjadi heboh, dan beberapa orang dia berseru, usir mereka berdua. Song Wanting memandang pria itu dan berkata dengan dingin, tidak, 173, jika kamu membuat keributan lagi, saya akan meminta staf untuk mengusirmu. Baru pada saat itulah penonton mengerti. Tutup mulutmu. Fei Jianzong tidak berani berpikir lagi dan langsung berkata dengan tegas, saya bersedia membayar 210 miliar, tolong beri saya nomor teleponnya dan saya akan mengatur pembayarannya sekarang. Bernard Arnault tiba-tiba pingsan, menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Staf segera menyerahkan ponselnya kepada Fei Jianzong. Fei Kexin di dalam kotak akhirnya menghela nafas lega. Lelang ini memang penuh suka duka dan bahaya baginya, namun untungnya ia mampu bertahan pada akhirnya. Dia benar-benar khawatir sekarang bahwa antusiasme kakeknya terhadap bisnis akan hancur dan peluangnya untuk menemukan jalan keluar dari situasi putus asa akan hancur. Untungnya, lelaki tua itu akhirnya mengalahkan dorongan hatinya dengan alasan, Fei Kexin takut kakeknya akan meninggal sebelum waktunya, karena jika itu terjadi, keluarganya akan kehilangan dukungan sepenuhnya. Pamannya pasti akan mengusir keluarganya tanpa ragu-ragu setelah pemakaman. Dan selama kakek bisa bertahan, itu adalah kesempatan baginya. Pada saat ini, Fei Jianzong telah menyerah berjuang jauh di dalam hatinya. Meskipun harganya secara bertahap dinaikkan menjadi 211 miliar oleh Huo Yuanzheng, itu membuatnya sangat kesakitan. Namun dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun kehidupan yang dibawa oleh pil peremajaan, hal itu masih layak dilakukan. Jadi, dia mengambil ponsel yang diserahkan oleh staf dan langsung menelepon orang kepercayaannya. Ketika telepon tersambung, dia berkata dengan santai, Aceng, segera hubungi balai lelang 200 miliar dolar yang disiapkan oleh Bank Swiss, dan juga beritahu beberapa mitra terdekat kita untuk meminta mereka segera mengumpulkan 10 miliar dolar. Datanglah di sini dan menjanjikan mereka tingkat bunga pinjaman tertinggi di industri, dan berjanji bahwa mereka akan menerima perawatan khusus dari keluarga Fei kita di masa depan. Mereka harus cepat. Untuk Fei Jianzong, seorang bos dengan kekayaan bersih hampir 1 triliun AS dolar, meminjam sementara 10 miliar dolar AS itu mudah. Selama saya mengatakan apa yang baru saja saya katakan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan patah kepala dan terburu-buru mengirim uang. Namun, dia tidak menyangka pria bernama Aceng itu akan terdiam sejenak di ujung telepon dan berkata sambil terisak-isak, Tuan,
2 jam yang lalu, Tuan Muda Tertua telah mengaktifkan rencana darurat tertinggi dari Dewan Direksi dan menyiapkan rencana darurat untuk Anda. 200 miliar dolar AS itu semuanya dibekukan. Apa yang kamu katakan? Setelah mendengar ini, mata Fei Jianzong menjadi gelap dan dia hampir pingsan di tempat. Untung saja ada Yuan Zixu di sampingnya yang menopangnya dan menekan kuat-kuat mulut harimaunya, hingga ia sadar kembali. Segera setelah itu, dia bertanya dengan keras dan sangat marah. Kualifikasi apa yang dimiliki bajingan itu untuk mengaktifkan rencana darurat tertinggi Dewan Direksi? Cheng menjelaskan, Tuan Muda Tertua mengadakan pertemuan semua direktur dan mendaftarkan Swiss rekening bank yang biasa Anda gunakan untuk pergi ke grup, semua detail mobilisasi dana. Dia mengatakan kepada Dewan Direksi bahwa Anda menyiapkan 200 miliar dolar AS secara besar-besaran, hanya untuk membeli ramuan ilusi. Dia yakin kewarasan Anda disebabkan oleh kondisi kesehatan Anda saat ini. Ada bias kognitif yang sangat besar. Jika Anda terus menjabat sebagai ketua, hal itu akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi kelompok, dan juga akan menimbulkan krisis besar dan berisiko terhadap operasi kelompok selanjutnya, sehingga rencana darurat tertinggi telah diluncurkan. Pada titik ini, Cheng melanjutkan, di Dewan Direksi, kecuali saya, semua anggota dewan lainnya juga memberikan suara mendukung dia untuk meluncurkan rencana darurat tertinggi, dan dia juga berhasil terpilih sebagai penjabat ketua sementara kelompok tersebut. Perintah pertama yang dia tanda tangani setelah menjadi penjabat ketua adalah membekukan uang tunai 200 miliar dolar yang telah Anda siapkan di Bank Swiss. Ketika Fei Jianzong mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung roboh. Rencana darurat tertinggi adalah serangkaian rencana yang dirumuskan oleh Dewan Direksi Fei Jia untuk menangani keadaan darurat secara khusus. Sama seperti Wakil Presiden Amerika Serikat yang dapat segera mengambil alih jabatan Presiden ketika Presiden dalam bahaya dan mengeluarkan perintah atas nama Presiden, keberadaannya adalah untuk menangani keadaan darurat yang paling serius dan mendesak. Namun untuk mengaktifkan rencana darurat ini, tidak cukup hanya dengan mengatakannya saja, harus ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa situasi darurat memang mendesak, dan harus dikonfirmasi oleh mayoritas orang, Dewan Direksi sebelum dapat diaktifkan. Namun, Fei Jianzong tidak pernah bermimpi bahwa putra sulungnya, yang juga merupakan pewaris yang ditunjuk olehnya sebagai kepala keluarga berikutnya, akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk memanfaatkan rencananya membeli pil musim semi, sehingga mengaktifkan rencana darurat tertinggi, dan diam-diam merebut kekuasaan. Selain itu, hal pertama yang dia lakukan setelah merebut kekuasaan adalah membekukan dana kelompok tersebut di Bank Swiss dan menghentikannya sepenuhnya dalam menawar pil peremajaan. Saat ini, Fei Jianzong sangat marah dan menyesal. Tak hanya menyesal tidak melihat wajah asli putranya, ia juga menyayangkan karena tidak mentransfer dana pembelian pil peremajaan tersebut ke rekening pribadinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, jumlahnya sangat besar yaitu 200 miliar dolar menurut Undang-Undang Perpajakan AS. Selama uang ini ditransfer dari rekening pribadi Fei Jianzong, dia harus membayar pajak pribadi terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Perpajakan AS, menggunakan rekening grup untuk membayar tidak hanya dapat menghemat pajak penghasilan pribadi Fei Jianzong, tetapi juga memungkinkan personel keuangan untuk memasukkan uang tersebut atas nama lain sebagai biaya operasional perusahaan. Dengan begitu, tidak hanya pajak penghasilan orang pribadi saja yang dibebaskan, namun keuntungan perusahaan juga berkurang dan beban pajak perusahaan pun berkurang. Di Amerika Serikat, meskipun orang kaya membeli tiket pesawat atau mobil, mereka semua menggunakan uang perusahaan, tidak mungkin menggunakan rekening pribadi untuk pengeluaran sebesar Hui Chun Pil. Oleh karena itu, ketika Fei Jianzong bersiap untuk menawar pil peremajaan, dia secara naluriah menyaring metode pembayaran ini. Bukan hanya dia, semua orang kaya yang datang untuk menawar pil peremajaan mengadopsi cara ini, termasuk orang kaya yang pernah berhasil menawar di masa lalu,
dan semuanya dibayar dari rekening perusahaan. Namun, Fei Jianzong, yang sangat berhati-hati, gagal memperhitungkan bahwa risiko terbesar dalam menggunakan akun perusahaan adalah rencana darurat teratas ini. Setelah putranya berhasil mengaktifkan rencana darurat ini, dia akan menjadi pemimpin tertinggi kelompok tersebut dan secara alami akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membekukan rekening kelompok tersebut di Bank Swiss. Inilah yang disebut tanggul 1000 mil, yang runtuh di sarang semut. Tanpa 200 miliar dolar AS, bagaimana saya bisa bersaing untuk mendapatkan pil peremajaan ini? Fei Jianzong segera mengertakkan gigi dan mengutuk dengan marah dengan tangan gemetar. Binatang ini, binatang, Anda telah merebut saya saat ini. Dia ingin membunuhku dan tidak ingin aku hidup lagi. Pada saat ini, seluruh penonton mendengar raungan Fei Jianzong. Mata semua orang melebar dan mereka terus berkomunikasi secara pribadi. Semua orang tahu bahwa lelaki tua itu ditipu oleh keluarganya sendiri. Jika dia tidak bisa mendapatkan uangnya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan pil peremajaan ini. Bernard Arnault, sebaliknya, menjadi bersemangat lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia merasa putus asa, gembira, putus asa, dan gembira hari ini. Dia merasa hatinya akan runtuh, jika dia datang ke sini beberapa kali lagi dan tidak meminum pil peremajaan, dia mungkin menderita serangan jantung dan bersendawa di sini. Dia menatap Fei Jianzong sekarang, menunggunya mengatakan sesuatu seperti dia tidak mampu atau tidak mampu membayarnya. Dengan begitu, dia bisa memenangkan pil peremajaan senilai 72 miliar dolar. Hati Fei Kexin yang baru saja lega juga naik ke tenggorokannya lagi saat ini. Meskipun dia hanya mendengar raungan kakeknya, dia segera tahu bahwa pamannya pasti telah mengambil kesempatan ini untuk merebut tahta. Pada saat ini, di telepon, Aceng tersedak tak berdaya dan berkata, "Tuan, maafkan saya benar-benar tidak punya cara untuk membantu Anda. Sekarang saya telah diawasi oleh Tuan Muda. Setidaknya ada lusinan tentara bayaran yang menjaga rumahku." Dia berkata, "Aku tidak diizinkan meninggalkan rumahku bahkan setengah langkah sebelum kamu mati." Fei Jianzong berteriak dengan marah, "Aku akan memanggil binatang itu sekarang." Setelah mengatakan itu, Fei Jianzong segera menutup telepon, mengangkat telepon dan memutar nomor lain. Panggilan itu dijawab dengan cepat, namun, tidak ada suara yang keluar dari ujung telepon yang lain. Fei Jianzong mengertakkan gigi dan menggeram dengan marah, "Binatang, kamu binatang. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa?" Di ujung lain telepon, sebuah suara yang agak tua terdengar dan berkata, "Ayah, aku sudah selesai berusia 70 tahun ini, dan Anda akrab dengan buku-buku sejarah. Lihat saya, tidak banyak pangeran berusia 70-an, bahkan di zaman kuno, bukan?" Fei Jianzong bertanya dengan galak, "Saya tidak sabar untuk mengambil alih. Jadi kamu membiarkan aku mati? Jangan lupa, hidupmu diberikan olehku, semua yang kamu miliki diberikan olehku, seluruh biayanya diberikan olehku. Aku bertanggung jawab atas kekayaan keluarga kita. Apa kamu tidak tahu caranya bersyukur sama sekali?" Ujung telepon yang lain tersenyum pahit dan berkata, "Ayah, jika kamu tidak mengejar keabadian, aku pasti akan melayanimu di depanmu dan di belakangmu. Tunggu sampai kamu tua dan mati, dan berperan sebagai anak yang berbakti." Pada titik ini, pihak lain menghela nafas, "Tetapi kamu sudah berusia lebih dari 90 tahun? Bukankah kamu sudah cukup hidup? Mengapa repot-repot di usia tua seperti itu? Apakah kamu masih terobsesi dengan keabadian? Jika kamu benar-benar mencari keabadian, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Fei Jianzong meraung, "Brengsek, apakah menurutmu aku hidup terlalu lama?" Pihak lain tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Ayah, kamu telah percaya pada takdir sepanjang hidupmu. Kamu harus tahu bahwa mengubah takdirmu bertentangan dengan kehendak surga dan akan merugikan kesejahteraan keturunanmu. Apa yang harus kami lakukan jika kamu berumur panjang sendirian?
apakah kamu ingin hidup 20 tahun lagi? Bertahun-tahun kemudian, apakah Anda akan mengirim saya, putra Anda, pergi?" Fei Jianzong mengertakkan gigi dan berkata, "Jika saya ingin mencari keabadian, bagaimana saya bisa menganiaya Anda? Anda adalah darah dan daging saya." Pihak lain menghela nafas, "Ayah, apa maksudmu? Kita, ayah dan anak, akan hidup bersama selama beberapa dekade lagi, dan kemudian saya akan menjadi pangeran selama beberapa dekade lagi. Ketika saya berumur 100 tahun, saya akan tetap melayani Anda, tinggal." Pada titik ini, pihak lain berhenti sejenak dan berkata dengan serius, "Saya tidak ingin hidup Anda, saya hanya ingin Anda membiarkan alam mengambil jalannya." "Biarkan saja alam mengambil jalannya," Fei Jianzong bergumam sambil mengertakkan giginya. Dia berkata, "Kamu tahu aku tidak akan segera mati. Jika kamu melewatkan pil peremajaan ini, kamu mungkin tidak dapat melihatku untuk terakhir kalinya," kata pihak lain dengan enteng. "Sejujurnya, saya tidak siap bertemu denganmu untuk terakhir kalinya." Setelah itu, pihak lain berkata lagi, "Ayah, saya telah melenyapkan semua orang kepercayaan Anda di grup, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerahkan milik Anda berjuang dan tinggal di Tiongkok dan menjalani kehidupan yang baik. Lagi pula, Anda telah pergi selama bertahun-tahun dan Anda telah mencapai usia untuk kembali ke asal Anda. Jangan kembali lagi dan kembali. Bahkan jika Anda datang kembali, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke negara itu. Jika kamu bola-bali dan mati di jalan, aku, sebagai anak, akan merasa sangat sedih. Jadi, mulai sekarang, jika kamu mati di jalan, mulai hari ini, Anda dapat menikmati masa tua Anda di Tiongkok. Jika Anda ditakdirkan untuk berumur panjang, maka saya, sebagai seorang putra, tentu saja akan sangat bahagia. Tetapi jika Anda ditakdirkan untuk hidup kurang dari 100 tahun, pada usia lanjut, ketika kamu mati, aku, sebagai putramu, dengan sendirinya akan mengirimmu dalam perjalanan terakhirmu dengan cara yang mulia, mengenakan kain kabung dan berkabung." Ketika Fei Jianzong mendengar ini, dia dipenuhi kebencian di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud perkataan putranya? Meskipun kata-kata pihak lain terdengar tinggi, intinya hanya 8 kata. "Mati di negara ini dan jangan kembali." Pada saat ini, Fei Jianzong merasa sangat sakit. Ia tidak menyangka bahwa putra sulungnya, yang di matanya menghargai emosi dan ikatan keluarga serta mengikuti jejaknya dalam segala hal, akan berpikir bahwa hidupnya terlalu panjang. Ia telah melakukan perjalanan ribuan mil ke Jinling untuk mencari keabadian, yang pasti akan membuat putra sulungnya berang. Itu sebabnya, pada saat ini, dia tiba-tiba muncul dan menampakkan warna aslinya. Meskipun Fei Jianzong sangat tidak mau, dia juga tahu betul bahwa karena putra tertua telah berhasil merebut tahta dan hampir semua anggota dewan memberikan suara mendukung. Itu membuktikan bahwa dia pasti telah sepenuhnya mengendalikan situasi di Amerika Serikat, dan telah menjadi tentu saja membuat diri Anda tidak bisa menolak. Banyaknya anggota dewan yang mendukungnya juga menunjukkan bahwa ia telah kehilangan kepercayaan terhadap anggota dewan. Belum lagi tulang-tulang lamanya sudah mati dan tidak mampu melawan. Meski ia masih memiliki kekuatan, sama sekali tidak ada harapan untuk kembali dari situasi ini. Lagi pula, dia sekarang berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari Amerika Serikat, dan semua orang kepercayaannya telah disingkirkan oleh putra sulungnya. Dalam hal ini, meskipun dia bisa kembali, apa yang bisa dia lakukan untuk bersaing dengannya? Jadi, dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, "Oke, karena kamu sudah membuat pengaturan untukku, maka setelah aku mati, kuburkan aku di tanah air. Aku ingin tidur dengan orang tuaku." Pihak lain meminta maaf. Dia berkata, "Maaf, Ayah, kuburan di Amerika Serikat ini telah ditemukan untukmu. Saya memilih pemakaman termahal di Amerika Serikat. Orang-orang yang bertetangga dengan Anda di sekitar pemakaman Anda pada dasarnya adalah semua presiden masa lalu dan pejabat tinggi Taipan Amerika Serikat.
Saya yakin Anda akan sangat puas jika Anda tidur di sini selamanya. Fei Jianzong bertanya dengan suara gemetar, ini adalah satu-satunya permintaan yang saya miliki, dan Anda tidak dapat menyetujuinya. Yang lain pihak menghela nafas tak berdaya, Ayah. Jika Anda tidak dimakamkan di Amerika Serikat atau dikuburkan di samping saya dalam 100 tahun, orang lain pasti akan bergosip tentang saya di belakang saya. Setelah jeda, pihak lain melanjutkan, selain itu, keturunanmu semuanya ada di Amerika Serikat, festival penyapuan makam, dan hari peringatan. Saya tidak bisa membiarkan begitu banyak keturunan kembali ke Tiongkok untuk memberi penghormatan kepada Anda. Bukan, Anda dimakamkan di Amerika Serikat, dan itu akan terjadi jadilah lebih nyaman bagi kami. Anak-anak, Fei Jianzong terdiam beberapa saat, dan tertawa sedih. Oke, bagus sekali, saya, Fei Jianzong, sangat beruntung mempunyai anak harimau dan serigala sepertimu, saya sangat beruntung, ujung telepon yang lain. Sama sekali tidak menerima sinisme Fei Jianzong. Dia berkata dengan tenang, Ayah, seperti kata pepatah lama, ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Saya tidak bisa di mana saya hari ini tanpa perkataan dan perbuatanmu. Setelah itu, pihak lain berkata, Ayah, saya baru saja mengambil alih dewan direksi. Ada terlalu banyak hal, dan masih banyak hal di sini. Banyak departemen lama Anda harus ditangani satu persatu, jadi aku tidak akan bicara denganmu lagi. Jaga kesehatanmu baik-baik di rumah, jika terjadi sesuatu, minta Kexin meneleponku. Dia dan Tuan Yuan akan menjagamu di sana. Tentu saja saya akan melakukannya 10.000, Anda dapat yakin. Saat dia berbicara dengan tajam dan berkata dengan suara dingin, tapi Ayah, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan sebelumnya kepada Anda. Saya sudah menyapa Anda di bea cukai, dan saya juga telah membuat pengaturan di berbagai pelabuhan. Orang baik akan menjaga Anda. Jika Anda dan yang lain tidak kembali tanpa izin, saya tidak akan mempermalukan keluarga Kexin setelah Anda pergi. Tetapi jika Anda dan yang lain berani untuk kembali secara diam-diam, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Fei Jianzong tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk sembuh. Agar tidak melibatkan keluarga cucunya Fei Kexin, dia segera berkata, Oke, saya berjanji, saat saya mati, biarkan Kexin mengambil tubuhku kembali. Oke, pihak lain juga tersenyum riang. Dalam hal ini, kami telah membuat kesepakatan. Saya memerintahkan penarikan kembali pesawat Anda dan Kexin 1 jam yang lalu. Selama periode ini, kamu akan beristirahat dengan baik di rumah. Dan setelah 100 tahun, minta Kexin untuk menghubungiku, dan aku akan mengirim pesawat untuk menjemputmu. Pada titik ini, pihak lain menutup telepon. Setelah Fei Jianzong tertegun di tempat selama beberapa detik, dia menyerahkan ponselnya kepada staf dan berkata dengan sedih, Maaf, saya abstain. Begitu dia selesai berbicara, Bernard Arnault, yang telah menunggu dengan cemas, tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka bersorak dan berteriak keras, pil peremajaan adalah milikku, pil peremajaan adalah milikku. Pada saat ini, fitur wajah Fei Jianzong tiba-tiba berubah menjadi bola kesakitan, dan seteguk darah muncrat keluar tanpa terkendali. Orang-orang di sekitarnya yang berlumuran darah hanya ingin mengutuk. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Fei Jianzong sepertinya telah menghabiskan sisa kekuatan terakhir dari darah tadi, dan seluruh tubuhnya langsung pingsan dan kehilangan kesadaran. Beberapa orang yang kepalanya disemprot dan berlumuran darah melihat lelaki tua itu di ambang kematian, mereka tidak terlalu peduli dan mulai menyeka darah di tubuh mereka dengan marah. Yuan Zixu dengan cepat membantu Fei Jianzong yang tidak sadarkan diri, lalu mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Fei Jianzong. Melihat denyut nadinya lemah dan dia di ambang kematian, dia dengan cepat berteriak, dia sekarat, segera panggil ambulans. Pada saat ini, pintu dari kotak lantai 2 ke pagar di lantai 2 didorong terbuka. Fei Kexin berbaring di pagar di lantai 2 dengan panik.
sambil menangis, "Kakek, Tuan Yuan, apa yang terjadi dengan milikku kakek?" Yuan Zixu menatap Fei Kexin dan berkata dengan sedih, "Nona Kexin, Tuan, saya khawatir dia tidak dapat bertahan hidup." Fei Kexin segera pingsan dan berteriak kepada staf, "Kehidupan manusia dipertaruhkan, tolong segera panggil bantuan, mobil." Yuan Zixu memeluk Fei Jianzong yang tidak sadarkan diri, bangkit dari kursi, dan berteriak kepada staf, "Tolong bantu saya memanggil ambulans." Song Wanting siap memberitahu staf untuk menghubungi segera ke unit gawat darurat. Staf perencanaan masuk. Dia takut seseorang tiba-tiba menjadi bersemangat atau terstimulasi dan jatuh di sini pada lelang malam ini. Jadi dia mengatur tim darurat terlebih dahulu. Tim tanggap darurat telah mempersiapkan peralatan penyelamatan yang relatif lengkap terlebih dahulu. Dan ketika situasi kritis, tersedia mobil dan helikopter yang dapat mengirim orang ke rumah sakit secepat mungkin. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara, suara Ye Chen datang dari earphone, ingin minta staf untuk membawanya ke ruang VIP. Song Wanting merasa lega saat mendengar suara Ye Chen. Dia juga melihat bahwa Fei Jianzong sudah terlalu tua dan sudah diambang kematian. Tiba-tiba dia sangat terstimulasi sehingga dia mungkin tidak dapat pulih setelah dikirim ke rumah sakit. Untungnya, Ye Chen berbicara, yang berarti dia pasti memutuskan untuk membantu. Jadi, dia segera memerintahkan, "Kirim nomor 035 ke ruang VIP di lantai pertama." Setelah mendengar ini, Fei Kexin akhirnya melihat secercah cahaya di hatinya yang putus asa. Dia tahu bahwa Wanting Song pasti telah menyampaikan pesan Ye Chen. Selama Ye Chen bersedia mengambil tindakan, kakek akan memiliki harapan. Pada saat ini, setelah mendengar ini, beberapa tentara dari istana Wanlong segera melangkah maju dan berkata kepada Yuan Zixu, "Tolong segera bawa orang-orang bersamaku." Yuan Zixu belum mengerti, dan berteriak dengan keras, "Aku sudah sekarat, kamu. Teman-teman, jika kamu tidak segera memanggil ambulans dan membawa orang itu ke rumah sakit, apa gunanya pergi ke ruang VIP?" Setelah itu, dia tidak lagi menyembunyikan aura kuatnya sebagai prajurit bintang 7, dan meraung, "Saya ingin membawa orang itu ke rumah sakit sekarang. Bagaimana jika ada di antara Anda yang berani menghentikan saya? Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun." Setelah mendengar ini, Fei Kexin berteriak dengan cemas, "Tuan Yuan, bawa kakek ke sini cepat, ini adalah kesempatan terakhir kakek." Yuan Zixu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Fei Kexin. Melihat nada suaranya sangat tegas, dia mengangguk dan berkata kepada para prajurit di Aula Wanlong, "Di mana ruang VIP? Bawa aku ke sana secepatnya. Ye Chen ada di sana saat ini." Di intercom, dia berkata kepada Song Wanting, "Ingin minta gadis di lantai 2 untuk ikut denganmu." Ingin Song segera menggunakan saluran internal untuk mengeluarkan perintah, "Tolong minta staf untuk membawa wanita di lantai 2 ke ruang VIP di lantai pertama." Beberapa tentara istana Wanlong yang awalnya menjaga pintu belakang ruang VIP segera mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Mereka melewati ruang VIP dan sampai di pagar terluar di lantai 2. Mereka berkata kepada Fei Kexin yang berdiri di tepi pagar, "Halo Nyonya, silakan ikut dengan saya." Bersambung